Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali ya di channel Trade Stock. Balik lagi bersama saya Hadi di video review 5 saham rekomendasi mingguan. Jadi, kembali saya akan mereview 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar pada periode 11 sampai dengan 15 September tahun 2023. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum join di Tradestock channel kita di Telegram, kalian boleh join ya dengan cara klik link yang ada di deskripsi atau langsung aja scan barcode yang ada di pojok kiri kalian seperti itu. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama kita masuk ke review 5 saham yang paling banyak diakumulasi sama bandar pada minggu kemarin. Jadi pergerakannya kita akan lihat secara bandarmologinya dan juga secara teknikalnya kita akan lihat. Nah, yang pertama ini ada AMMN ya. Nah, siapa yang nggak tahu saham ini ya, saham yang fenomenal yang hampir naik terus menerus sampai akhirnya dia merah karena apa? Karena dia dapat surat dari Bursa Efek yaitu kena UMA. Jadi kena peringatan bisa dibilang seperti itu. Nah, ini bandarnya agak slow nih, bagus nih. Beda halnya dengan kemarin kan sempat ada panis seger ya, walau kena UMA digas terus sampai akhirnya dia kena suspend. Nah, ini bandarnya kelihatannya emang gak mau kena suspend, jadi dia mau dislowin dulu gitu, di slow down. Jadi pas kena UMA itu saham AMMN tuh pas hari Senin ya di sini. Nah, jadi kena UMA langsung turun hampir 10 minus 10 atau 12% gitu ya. Tiba-tiba ditarik lagi, naik lagi sampai hanya closing di minus 1,8%, terus besoknya naik 5%. Nah, kemudian dia koreksi. Nah, ini slow down. Jadi kalau dia pas di sini naik terus naik lagi itu bisa jadi kena UMA dia. Bisa jadi di suspend pertama. Tapi ini bandarnya mulai slow down ya. Jadi mulai nge-slow pergerakannya. Jadi menarik gitu, menarik. Nah, kalau kita perhatikan 1 minggu terakhir itu apakah ada penjualan atau malah ada pembelian. Nah, kalau kita lihat dari broker summary ya dari aman dari tanggal 9 tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 ya di sini, dari candle di sini sampai candle di sini 5 candle 1 minggu itu terjadi akumulasi yang cukup besar oleh broker CC, yang mana CC itu merupakan underwriternya ya dari saham AMMN ini. Lalu juga ada AK, ada BK, ada ZP, ada KZ. Ini broker-broker gede semua gitu, broker-broker kakap. Nah, menarik dengan CC saja pembelian hampir 408.000 lot, total 220 miliar ya. Nah, sedang kalau kita lihat di sisi sellernya MG sebenarnya ya lumayan lah ya, broker gede juga, tapi biasa MG tuh cuma scalping gitu, TikTok lah. PD broker retail, NI 70 lot, YU XL retail, YP retail, AZ retail, KC, SQCPR. Nah, jadi mayoritas retailnya itu ada di kanan gitu. Jadi ada di seller. Nah, kalau seperti ini kondisinya ini menarik gitu. Wow, berarti memang terjadi akumulasi yang cukup oke. Kalau kita lihat penggabungan CC di sini aja ya, 3 broker ini 4-5 broker ditampung sama CC sendiri. Sedangkan bawahnya ada AK, BK, ZP. Jadi memang sangat menarik gitu. Kalau 1 minggu rata-rata 1 minggu terakhir mereka melakukan pembelian di average sekitar ya 5.500-an gitu ya. Nah, harga sekarang 5.600. Jadi kemungkinannya bisa jadi dia akan sideways kalau kita lihat teknikalnya ya. Kalau bisa sih 5.500. Nah, sampai sinilah, sampai 6.000 lah ya. Dia kemungkinan akan slow down dulu gitu, akan konsolidasi terlebih dahulu di area atas. Nah, ini bagus nih, konsolidasi di area atas dan dia ada akumulasi. Nah, ini menarik. Jadi untuk aman ini ya secara teknikal mungkin short termnya ya main ya supportnya 5.500 atau mungkin last banget sih 5.000 ya kalau teman-teman mau level psikologis ya. Level psikologisnya support di 5.000 gitu. Itu aja. Jadi support pertama 5.500, support kedua 5.000, dan ya resisten terdekat ya 6.000 lah ya. 5950 sampai 6.000 seperti itu untuk aman. Lalu saham yang kedua yang paling banyak diakum sama bandar ISAT. Oke, ISAT sendiri. Nah, kalau kita lihat pergerakan ISAT ya dari broker summary-nya. ISAT. Nah, kelihatan ya dengan CC juga di sini Mandiri, CC, BK, BB, ini broker-broker gede
ada di top 3 buyer, dan di top 3 seller hanya JV, PD, dan OD. Jadi sangat kecil, dengan penjualannya juga hampir ya kalau di total semua penjualan cuma 35 ribuan lot gitu ya. Nah, sedangkan CC aja beli 52 ribu lot. Jadi masih kalah jauh gitu. Jadi ya memang ini terdapat akumulasi yang cukup bagus selama 1 minggu terakhir di ISAT ini. Nah, menariknya dia berada di average 9890 ya. Jadi selama 1 minggu closing di 10.000 ISAT ini. Jadi ya memang nggak terlalu jauh lah ya kalau average 1 minggu terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ya ini akumulasi. Kalau kita lihat di mana support resistennya, mungkin support resisten terdekat ya bisa kalau kita ambil 9825 ya supportnya. Untuk resisten ya ini harus kita tarik Fibonacci extension sebenarnya. Jadi ya biarkanlah mungkin sampai 11.000 atau 12 ribuan lah ya. Jadi ya support terdekat untuk ISAT sendiri berada di 9825. Nah, kemarin sempat naik, jadi closing 1% lumayan bagus lah ya, dia bisa bermain di atas 10.000 tuh bagus nih. Jadi angka psikologis 10.000 tuh angka genap tuh bisa menjadi sebagai support resisten yang support resisten psikologis seperti itu. Jadi lumayan kuat. Nah, 10.000 kalau dia bisa bermain di atas itu menarik. Oke, itu untuk ISAT. Lanjut saham yang ketiga. Ketiga ini ada dari konstruksi ya, PTPP. Ya, PTPP memang kemarin ada koreksi, tapi menurut saya ini koreksinya masih oke lah. Dari volume juga mulai menipis ya, volumenya juga tipis, nggak terlalu besar. Nah, kalau kita perhatikan selama 1 minggu terakhir ya, 1 minggu YU, NIPD, dan sellernya BK, YP, DR. Jadi ya kalau kita lihat YU sendiri beli hampir 232 ribu lot, sedangkan BK, YP ini kalau ditotalin bertiga ini hanya 150 ribuan lot lah ya. Beda jauh dengan YU hampir 23. Jadi 3 seller ini yang jualan ditampung sama YU sendiri tuh masih banyakkan YU gitu. Jadi terus juga ada NI, ada PD. Jadi nah kalau average mereka selama 1 minggu terakhir ada di 740-an lah ya, 40 45 rata-ratanya. Nah, ini PTPP sendiri berada di 730. Nah, sepertinya mungkin ini menarik lah ya. Sebenarnya kemarin menarik nih, dia sempat turun tiba-tiba diangkat. Nah, ternyata dikasih koreksi lagi, udah berarti ya udah ini harusnya udah low risk gitu ya. Jadi kalau kita jaga support terdekat aja ya mungkin area sini lah ya, 705 nya. Jadi low yang di sini kita pakai itu untuk support terdekat kita. Jadi kalau mau ambil ya area situ, resistennya di mana ya, di high sini aja gitu, 790 sampai 800 lah ya area PTPP gitu. Kalau dia mau konsolidasi bisa konsolidasi area sini, atau kalau dia mau lanjut lagi ini buat higher low, nah nanti naik lagi buat higher high. Kalau 790-nya di break ya dia otomatis sudah buat higher high lagi. Sebenarnya menarik ini PTPP. Seperti itu ya. Tuh PTPP, lalu yang selanjutnya ada INKP. Nah, INKP nih lumayan ya. Kalau teman-teman join di Telegram kita, di channel Telegram itu saya udah rekomendasi waktu itu INKP di candle di sini, karena di sini udah ada mulai sinyal buy ya. Nah, sinyal buy di indikator panah ke atas ini sinyal buy kita. Terus kemudian besoknya koreksi ya nggak masalah lah. Koreksinya juga hanya minus 0,3% dan kemudian langsung naik gitu, langsung naik hampir ya 7-8%an ya, lumayan banget gitu untuk INKP sendiri. Nah, kalau kita lihat seminggu terakhir ini memang masih ada akumulasi yang cukup baik ya, dari CC, BK, BB top 3-nya, lalu top 3 seller ada NI, YP, dan IF. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, dari sellernya sendiri, 3 seller ini kalau digabungin ya mungkin masih hampir sama lah dengan CC ya. Jadi 3 seller ini, penjual ini ya masih ditampung sama CC sendiri, bahkan masih ada lebih lah 10 ribuan lotnya ini. Jadi ya ini menarik gitu ya, menarik, masih ada akumulasi selama 1 minggu. Kalau kita lihat average-nya ya sekitar 10.200-an lah ya. Jadi ini sekarang closing di 10.500 ya, nggak terlalu jauh sampai 1 minggu terakhir. Dimana support resistannya kalau kita buat mungkin area sini lah ya, 10.000. Ini 10.000 nih jadi angka psikologis, resisten psikologis yang jadi lumayan kuat lah ya. Kemarin ternyata langsung di break, saya nggak nyangka juga, ya udah tinggal hold aja gitu. Jadi ini NKP sebenarnya salah satu stock pick kita juga di premium, kita udah ambil dari 9250. Saya pribadi punya di average itu, dan ya masih hold, kita tinggal let's still profit aja gitu ya. Karena ini udah kita rekom dari minggu lalu di Telegram channel juga. Ternyata minggu ini masih diakumulasi, ya udah
masih menarik gitu. Ya udah masih kita hold aja gitu. Jaga area 10.000-nya. Kalau misalkan deket-deket ke 10.000, nah itu boleh tampung sambil lihat apakah ada pembuangan yang besar atau seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke. INKP, lalu saham yang terakhir yang kelima. Itu ada MAPA. Nah, MAPA ini sebenarnya candlenya agak di sini agak ini ya karena habis stock split ya. Jadi nggak bener di ame broker sendiri ya. Jadi kita nggak bisa bahas mungkin ya ininya teknikalnya, nanti kalian cek aja. Harusnya masih menarik ya karena itu sideways konsolidasi MAPA tuh teknikalnya. Nah, kalau kita lihat 1 minggu terakhir ya, BK lumayan ya. BK akan jualannya KYU, CP, BK, CC, ZT. Nah, ini lumayan ya dari total BK sendiri 1,8, ini AK hanya 1 eman. Nah, jadi kalau kita lihat jika kita lihat dari sisi Broxum itu memang adanya akumulasi yang lumayan bagus ya. Nah, dari BK sendiri di average 820. Nah, average sekarang 820 ini sebenarnya MAPA udah low risk ya. 800 itu jadi supportnya. Jadi kalau dia breakdown 800 itu boleh tapi kalau misalkan di bawah situ itu boleh di cut loss ya, boleh di hold selama dia di atas 800. Oke, nah itu dia review 5 saham yang paling banyak diakumulasi oleh Bandar beserta teknikalnya. Untuk video kali ini hanya itu saja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa di join di Telegram channel kita ya. Linknya ada di deskripsi atau scan aja barcode yang ada di pojok kiri bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.